Halo rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi bersama saya pada materi yang kedua. Pada materi yang kedua, kita akan membahas mengenai Unified Modeling Language. Langsung saja, mari kita mulai. Baik teman-teman, saya langsung saja dengan definisi dari Unified Modeling Language. Unified Modeling Language atau yang seringkali kita sebut dengan UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk analisa bisnis, arsitektur perangkat lunak, dan pengembangan sistem. UML juga digunakan untuk menggambarkan, menentukan, merancang, dan mendokumentasikan proses bisnis berjalan atau proses bisnis baru, serta struktur dan perilaku artefak sistem perangkat lunak. UML terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah struktural diagram, yang kedua adalah behavior diagram. Struktural diagram, teman-teman, menunjukkan struktur statis dari sebuah sistem dan bagian-bagiannya pada tingkat abstraksi yang berbeda, tingkat implementasi, dan bagaimana mereka saling terkait. Elemen-elemen dalam struktural diagram mewakili konsep dari suatu sistem yang dapat mencakup abstrak, konsep dasar, dan implementasinya. Struktural diagram terdiri dari kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Nah, teman-teman, inilah contoh kelas diagram, di mana kita bisa melihat field dari sebuah database berikut dengan jenisnya. Kemudian kita bisa melihat apa saja yang bisa dilakukan dengan field-field pada database tersebut. Yang kedua, teman-teman, ini adalah objek diagram, di mana kita bisa melihat objek-objek yang akan digunakan pada sistem yang akan kita buat. Yang ketiga, ini namanya adalah komponen diagram, di mana setiap komponen yang ada ditampilkan pada diagram ini, dan kita bisa melihat hubungannya dan bagaimana komponen tersebut terbagi sesuai dengan apa yang tercantum pada diagram. Yang terakhir, dari struktural diagram, kita bisa melihat deployment diagram. Deployment diagram itu menunjukkan bagaimana sebuah komponen, sebuah field itu diimplementasikan atau dideploy pada sebuah sistem. Golongan yang kedua dari UML adalah behavior diagram. Behavior diagram menunjukkan perilaku dinamis dari sebuah objek dalam suatu sistem. Behavior diagram dapat digambarkan sebagai serangkaian perubahan pada sistem dari waktu ke waktu. Behavior diagram yang pertama adalah use case diagram. Yang kedua, activity diagram. Yang ketiga adalah sequence diagram. Yang keempat adalah collaboration diagram, atau kita sering menyebutnya juga dengan communication diagram. Saya berikan contoh use case diagram. Seperti itu, teman-teman. Nah, di dalam use case diagram kita harus menentukan aktor. Dalam hal ini, staff sebagai aktor yang bisa melakukan scan buku, proses penyamaan buku, dan scan data mahasiswa. Selanjutnya adalah activity diagram. Teman-teman bisa melihat di sini kita sudah bisa membreakdown apa yang dilakukan aktor tadi, atau kita bisa membreakdown aktivitas dari aktor yang bisa dilakukan pada sistem yang ada. Selanjutnya lagi, ini adalah sequence diagram. Pada sequence diagram kita bisa melihat hubungan secara berkelanjutan dari apa yang bisa dilakukan tadi oleh si aktor, ya, di mana staff bisa mungkin contohnya membuka form, kemudian form untuk apa? Untuk tambah pinjaman dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang selanjutnya adalah collaboration diagram atau communication diagram. Teman-teman bisa melihat bagaimana aktor itu melakukan kegiatan atau kita sebut berkomunikasi dengan kegiatan yang ada dan komunikasinya dengan database, di mana seluruh kegiatan yang dilakukan itu bisa terhubung dan nanti disimpan di dalam database. Nah, kurang lebih begitu teman-teman mengenai UML. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih dalam pada materi berikutnya. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.